Butiran darah bersiul melalui ruang kosong. Akhirnya, itu menabrak Xiao Yan di depan banyak pasang mata. Pada saat itu, hati semua orang tiba-tiba menegang, tidak ada yang bisa menghalangi raja ini. Mata merah dari Raja Naga Utara menatap tajam ke titik tabrakan. Tawa liar keluar dari mulutnya, tetapi tawa ini baru saja dimulai ketika tiba-tiba dihentikan. Dia seperti bebek yang tenggorokannya patah. Ceci, Xiao Yan menunjukkan ekspresi tenang yang dilihat Raja Naga Utara yang terkejut itu dengan matanya. Gelombang api merah muda seperti kehidupan melingkar menyebar dari telapak tangannya. Di tengah gelombang api adalah manik darah, yang berisi aroma darah tak berujung, tetapi pada saat ini, aura berdarah yang terkandung dalam manik darah dengan cepat memucat saat Purifying Demonic Lotus Flame memurnikannya. Bagaimana ini mungkin? Api surgawi manakah ini? Raja Naga Utara segera meraung saat melihat manik darah perlahan berputar di atas telapak tangan Xiao Yan. Itu tidak meledak. Setelah manik darah mendarat di tangan Xiao Yan, Raja Naga Utara merasakan bahwa hubungannya dengan itu telah terputus. The Purifying Demonic Lotus Flame dapat memurnikan segala sesuatu. Bahkan jiwa bisa dimurnikan dengan itu. Tangan seperti kristal merah muda Xiao Yan perlahan naik. Api merah muda bersiul darinya dan mengelilingi manik darah. Aura berdarah di manik itu dengan cepat dimurnikan. Memurnikan api teratai setan. Bagaimana bisa bocah ini benar-benar memiliki api lotus pemurnian iblis? Raja Naga Utara tiba-tiba menyipitkan matanya. Meskipun dia merasa sangat marah di dalam hatinya, hawa dingin masih melonjak darinya. Reputasi dari Purifying Demonic Lotus Flame adalah sesuatu yang diketahui oleh suku naga Void kuno meskipun mereka tidak melakukan perjalanan ke Central Plains selama bertahun-tahun. Xiao Yan mengabaikan keterkejutan Raja Naga Utara. Api menari di tangannya saat dia perlahan mengangkatnya. Bola cahaya merah muda pucat seukuran kepala manusia muncul di tangannya. Itu adalah bola darah tadi. Namun, aura darah di dalamnya telah dimurnikan sepenuhnya, dan Xiao Yan bisa merasakan jiwa yang tersisa di dalamnya. Mereka adalah jiwa dari anggota suku naga kuno yang telah dimakan oleh Raja Naga Utara. Orang-orang di dalam memohon saya untuk mengembalikan ini kepada Anda. Xiao Yan melirik Raja Naga Utara dan tersenyum. Dia menjentikkan jarinya. Manik merah muda seukuran kepala manusia tiba-tiba ditembakkan. Kali ini, targetnya adalah Raja Naga Utara. Bajingan, syok segera melonjak ke wajah Raja Naga Utara setelah melihat manik ini mengincarnya. Dia berbalik dan mundur tanpa mengucapkan apapun. Dia terlalu sadar betapa menakutkannya energi di dalam manik naga itu. Jika dia dipukul olehnya, dia benar-benar akan tamat kali ini. Swoosh! Meskipun Raja Naga Utara mundur dengan cepat, manik merah muda itu bahkan lebih cepat. Banyak wajah manusia muncul di manik-manik merah muda saat ia terbang dengan cepat. Mereka memandang Raja Naga Utara dengan segala amarah yang mereka rasakan. Sebuah cahaya menyala dan dengan cepat terbang menuju Raja Naga Utara. Setelah itu, ia menyusul Raja Naga Utara di depan banyak pasang mata sebelum meledak di depan matanya yang menciut tertegun. Bang! Badai energi yang menakutkan dengan liar menyapu dari titik ledakan. Gelombang demi gelombang badai energi tersebar di lebih dari separuh doki berdarah yang memenuhi pulau naga di bawah. Apakah dia menang? Anggota suku naga Void kuno melebarkan mulut mereka saat mereka menatap badai energi yang menakutkan. Mereka saling berhadapan. Sesaat kemudian, kegembiraan liar dengan cepat melonjak di mata mereka. Sorakan memantul di langit seperti guntur. Tuan Xiao Yan luar biasa kuat. Dia bahkan mampu memurnikan doki yang berdarah di Dragon Soul Bed, para. Sesepuh dari Pulau Naga Timur itu mengungkapkan wajah-wajah gembira karena lolos dari bencana. Tampaknya surga tidak berniat untuk melenyapkan suku mereka. Teman baik Kaisar Naga benar-benar berkah bagi suku naga kuno kita. Tuan Xiao Yan telah berulang kali menyelamatkan suku kami. Kami tidak akan pernah bisa membalas budi besar ini. Penatua Zuli membelai janggutnya. Dia segera melirik tetua pertama dari Pulau Naga Timur dan yang lainnya. Tuan Xiao Yan memang telah memberkati suku naga kuno kami dengan bantuan besar. Tetua pertama ragu-ragu dan mengangguk setelah memperhatikan mata tetua Zuli. Dia melanjutkan dengan suara rendah, aku mengerti maksudmu. Setelah suku naga kuno kita bersatu kembali, suku kita akan bersekutu dengan aliansi Istana Langit. Penatua Zuli hanya tersenyum dan mengangguk setelah mendengar jawaban ini. Ziyan telah menyebutkan membentuk aliansi dengan aliansi Istana Langit 2 tahun lalu. Tetapi ada banyak pendapat berbeda yang diungkapkan saat itu. Oleh karena itu, keputusan belum tercapai, tetapi Xiao Yan sekali lagi turun tangan dan menyelamatkan mereka. Dengan bantuan ini, tidak ada yang bisa menolak lagi. Ziyan menghela nafas lega dalam hatinya setelah mendengar percakapan antara tetua Zuli dan tetua pertama. Orang tua yang keras kepala ini akhirnya bersedia meninggalkan harga diri lama mereka dan menyetujui aliansi, yang secara signifikan akan menguntungkan kedua belah pihak. Badai energi, yang berasal dari ledakan, berkecamuk sesaat sementara wajah semua orang dipenuhi dengan kegembiraan. Baru setelah itu perlahan menghilang.
Sosok yang sangat menyedihkan muncul di depan semua orang setelah badai itu menyebar. Raja Naga Utara masih hidup. Banyak orang merasa agak terkejut di hati mereka ketika mereka menyadari bahwa Raja Naga Utara masih tergantung pada hidupnya dengan nafas meskipun tampak sangat menyedihkan dengan aura yang relatif lamban. Bahkan serangan yang begitu menakutkan tidak bisa membunuh orang ini. Kehidupan orang ini memang sangat kuat. Tubuh naga void kuno memang kuat, Xiao Yan mempelajari adegan ini. Alisnya sedikit terangkat. Dia secara alami mengerti bahwa Raja Naga Utara akan berubah menjadi debu jika dia tidak mengandalkan kekuatan tubuh fisiknya. Raja Naga Utara terengah-engah saat matanya yang redup dan merah menusuk Xiao Yan dengan cara yang sangat kejam. Dia tidak pernah menyangka akan terluka parah oleh tangan Xiao Yan. Xiao Yan, sebaiknya kau ingat ini. Raja ini pasti akan kembali dan membalas dendam. Meskipun dia berhasil mempertahankan hidupnya, Raja Naga Utara juga sangat lemah. Dia dengan ganas memelototi Xiao Yan saat dia mengeluarkan raungan marah. Setelah itu, tubuhnya tiba-tiba melesat ke belakang. Sepertinya dia berencana untuk melarikan diri. Jangan biarkan dia kabur. Ziyan segera menjadi cemas saat menyadari bahwa dia mencoba melarikan diri. Dia buru-buru berteriak. Terakhir kali orang ini berhasil melarikan diri dan menyebabkan masalah yang mereka hadapi sekarang. Jika dia diizinkan melarikan diri lagi, klan naga kuno tidak akan pernah damai. Tentu saja, pengingatnya tidak diperlukan. Mengingat karakter Xiao Yan, dia secara alami tidak akan membiarkan ancaman melarikan diri. Oleh karena itu, sayap api di punggungnya mengepak segera setelah Raja Naga Utara bergerak. Dia segera mulai mengejar Raja Naga Utara dengan kecepatan seperti kilat. Kamu ingin membunuh raja ini. Dalam mimpimu, mata Raja Naga Utara menjadi dingin setelah Xiao Yan mendekat dari belakang. Dia melambaikan tangannya dan 10 sosok terbang dari Pulau Naga Utara. Setelah itu, mereka dilempar ke arah Xiao Yan seperti bola meriam. Xiao Yan mengerutkan kening ketika dia melihat bahwa Raja Naga ini mencoba menggunakan bom daging. Kecepatan dia melambat. Dia sedang bersiap untuk menyelamatkan sosok manusia itu ketika 10 lampu 7 warna tiba-tiba melesat dari belakang dengungan. Mereka bersiul dan membungkus 10 sosok itu sebelum memindahkan mereka keluar dari formasi darah. Cepat tangkap orang itu. Suara Kailin bergema di samping telinga Xiao Yan saat dia menyelesaikan masalah refarding bom daging itu. Iya, Xiao Yan menghela nafas lega setelah penghalang ini dihilangkan. Dia tidak punya waktu untuk mengatakan apa-apa lagi karena sayap api di punggungnya dikepakkan. Kecepatannya tiba-tiba melonjak. Dalam beberapa kilatan, dia muncul di atas kepala Raja Naga Utara. Tawa dingin muncul saat tangan kristalnya meraih kepala Raja Naga Utara dengan kecepatan seperti kilat di depan mata panik Raja Naga Utara. Raja ini akan bertarung dengan kalian semua. Kekejaman memenuhi hati Raja Naga Utara bersama dengan kepanikan saat Xiao Yan panas di tumitnya. Segel dibentuk dengan kedua tangan sebelum tubuhnya mulai bergerak dengan cepat. Dari kelihatannya, dia sebenarnya berencana untuk menghancurkan diri sendiri. Secara alami tidak mungkin bagi Xiao Yan untuk membiarkan pertarungan berakhir dengan menerima cedera serius pada saat ini, jadi sosok ilusi spiritual yang sangat besar dengan cepat muncul di permukaan tubuhnya. Kemarahan ilahi musim semi kuning dengan kejam menghantam tubuh Raja Naga Utara. Serangan spiritual yang kuat menyebabkan jiwa Raja Naga Utara merasakan sakit yang hebat karena tubuhnya yang membengkak juga menyusut. Kepala Raja Naga Utara terasa dingin setelah dia dengan paksa menekan rasa sakit hebat yang dipancarkan dari jiwanya. Tangan Xiao Yan dengan lembut mendarat di atas kepalanya. Jangan bunuh aku. Anda menang, Anda menang. Saya tidak akan peduli tentang masalah 3 pulau naga besar. Di masa depan, aku bukan lagi Raja Naga Utara. Tubuh Raja Naga Utara menegang saat tangan Xiao Yan mendarat di kepalanya. Teriakan tergesa-gesa keluar dari mulutnya. Haha, kamu benar-benar mengubah pendirianmu terlalu cepat. Xiao Yan tersenyum dan berbicara sambil mengamati Raja Naga Utara di depannya. Biarkan aku pergi. Aku tidak akan pernah muncul di depan kalian di masa depan. Raja Naga Utara mengangkat tangannya. Mata merahnya berkedip-kedip. Bukan ide yang buruk. Namun, membunuhmu akan lebih mudah. Xiao Yan menyeringai. Detik berikutnya, senyumannya ditarik sebelum berubah menjadi hawa dingin yang mengguncang hati seseorang. Kekuatan tersembunyi yang panas dengan cepat menyerbu kepala Raja Naga Utara, mengubah interiornya menjadi berantakan total. Bahkan jiwa Raja Naga Utara dengan cepat menguap menjadi ketiadaan oleh suhu yang sangat tinggi dari api lotus pemurnian iblis. Xiao Yan menarik tangannya saat dia berdiri dalam kekosongan. Tubuh Raja Naga Utara di depannya perlahan runtuh seperti tumpukan lumpur. Tinju terkepal Xiao Yan perlahan rileks, mengungkapkan 2 manik-manik yang mengandung bau berdarah. Mereka berdua dipenuhi dengan energi kekerasan. Lingkungannya benar-benar sunyi. Banyak pasang mata menatap Raja Naga Utara, yang matanya masih terbuka lebar dan penuh dengan kekejaman. Semuanya mendesah. Raja Naga Utara ini mungkin sangat kejam, tapi dia masih seorang ahli yang bermartabat.
Namun, ahli yang bermartabat ini tidak akan memiliki reputasi yang baik di dalam buku leluhur suku naga kuno. Tubuh jernih Xiao Yan berangsur-angsur memucat. Dia kembali ke bentuk aslinya. Ekspresi pucat muncul di wajahnya. Setelah itu, dia melirik tubuh Raja Naga Utara di tangannya dan mengangkat alisnya dengan penuh minat. Tubuh ini bukanlah harta yang buruk, Ziyan bergegas dalam sekejap sementara Xiao Yan memegangi mayat Raja Naga Utara. Matanya rumit saat dia melirik Raja Naga Utara, yang wajahnya masih memiliki penampilan yang gelap, kejam, dan ganas. Dia dengan lembut menghela nafas. Naga Void kuno telah dihancurkan setelah bertahun-tahun perselisihan internal. Hilangnya Kaisar Naga saat itu telah membuat suku itu dalam kekacauan, masalah yang mengerikan. 50 hingga 60% dari mereka yang berasal dari Pulau Naga Utara telah dibunuh oleh Raja Naga Utara. Ini menambah kerusakan serius yang telah diderita suku Naga kuno kita. Untungnya, pulau-pulau bagian barat dan selatan tidak mengalami banyak kerugian. Kali ini, 3 Raja Naga besar semuanya telah terbunuh. Tidak ada yang bisa menghentikan suku untuk bersatu. Ziyan melirik Pulau Naga di bawah, yang masih tertutup aura berdarah, saat dia dengan lembut menganalisis situasinya. Xiao Yan perlahan mengangguk. Meskipun Pulau Naga Timur telah menang, harga kemenangan ini terlalu mahal untuk Ziyan. Sebagai Kaisar Naga, dia mengutamakan kebutuhan sukunya. Terlepas dari apakah itu Pulau Naga Timur atau 3 Pulau Naga lainnya, setiap orang termasuk dalam suku Naga Void kuno. Ini pada akhirnya adalah awal yang baik. Denganmu, seorang Kaisar Naga yang menyatukan klan Naga kuno, bukan tidak mungkin suku itu mendapatkan kembali kejayaannya. Xiao Yan terdiam sesaat. Yang bisa dia lakukan hanyalah berusaha menghiburnya. Dia tahu bahwa kekuatan suku Naga Void kuno tidak lagi seperti dulu setelah mengalami kekacauan dari 3 Raja Naga besar, tetapi dia tidak dapat merusak kepercayaan Ziyan saat ini. Ziyan mendesah pelan. Dia menyadari perbedaan antara suku Naga Void kuno saat ini dan suku di masa lalu. Harus diketahui bahwa suku Naga kuno di puncaknya sebanding dengan faksi super seperti klan Gu, tetapi para ahli sukunya entah telah mati atau telah tersebar. Akan sulit baginya untuk menahannya sendirian. Tidak ada yang tahu berapa lama untuk pulih ke puncaknya. Haha, kamu jangan terus tertekan. Anda memiliki konstitusi naga Phoenix yang legendaris. Selama Anda diberi waktu yang cukup, Anda akan dapat melampaui Kaisar Naga sebelumnya. Pada saat itu, memulihkan suku naga kuno ke puncaknya bukan lagi kata-kata kosong. Xiao Yan menepuk kepala Ziyan dan tertawa. Ziyan tersenyum mendengar kata-kata ini. Dia menguatkan perhatiannya karena Xiao Yan benar. Meskipun situasi suku naga kuno saat ini tidak terlalu baik, dia masih memiliki garis keturunan naga Phoenix yang legendaris. Jika dia melepaskan garis keturunan ini hingga batasnya, dia tidak akan kalah dengan Kaisar Naga manapun. Ini termasuk ayahnya yang hilang, yang belum pernah dia temui, Kaisar Naga sebelumnya. Terima kasih banyak. Jika kalian berdua tidak terburu-buru, senyuman muncul di wajah Ziyan saat dia menjawab dengan kata-kata terima kasih. Tidak perlu mengatakan kata-kata sopan seperti itu padaku. Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Tiba-tiba, dia melambaikan mayat Raja Naga Utara di tangannya pada Ziyan dan bertanya, bisakah kamu memberikan ini padaku? Hah? Ziyan terkejut mendengar pertanyaan ini. Dia bingung dan bertanya, untuk apa mayatnya? Orang ini memiliki konstitusi yang luar biasa. Dia bahkan telah ditempa oleh transformasi naga Demon Formasi dan sekarang sangat kuat. Jika dia bisa disempurnakan menjadi boneka, itu akan menjadi boneka yang sangat kuat. Xiao Yan ragu-ragu dan menjelaskan. The Sky Demon Puppets yang dimilikinya telah ditinggalkan di alam bintang sebagai penjaga. Bahan yang digunakan untuk memperbaikinya membatasi pertumbuhan wayang langit ke kelas Dousun. Tidak mungkin bagi mereka untuk maju lebih jauh. Pembantu kekuatan itu sama sekali tidak berguna bagi Xiao Yan saat ini. Oleh karena itu, dia mendapat ide untuk memurnikan mayat Raja Naga Utara menjadi boneka. Bagaimanapun, Raja Naga Utara telah mati dan hanya bisa digunakan sebagai sampah. Menurut aturan, naga kuno yang kuat biasanya dikubur di dalam makam naga, si. Yan merajut alisnya dan melirik wajah tak berdaya Xiao Yan. Namun, Anda telah membantu suku kami kali ini dan hanya tepat bagi Anda untuk meminta hadiah. Saat ini, mereka yang berasal dari suku membenci orang ini. Jika aku benar-benar membawanya kembali, kurasa dia tidak akan diizinkan untuk dimakamkan di makam naga. Anda dapat mengambil tubuhnya jika Anda membutuhkannya. Haha, kalau begitu, aku akan berterima kasih pada Yang Mulia, Kaisar Naga. Xiao Yan tersenyum dan menjawab setelah mendengarkan jawaban resmi gadis ini. Ziyan tertawa dengan suara lembut, kalian berdua harus beristirahat di Pulau Naga Timur untuk saat ini. 3 Raja Naga besar telah terbunuh. Aku harus memulai persiapan untuk mengatur ulang 4 Pulau Naga besar. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Masih ada sesuatu yang perlu dia lakukan dalam alam kosong ini. Bagaimanapun, dia tidak memiliki masalah yang mendesak saat ini.
Dia akan memperbaiki boneka ini sebelum pergi. Di masa depan, boneka itu akan menjadi penolong yang baik saat dia bertarung melawan orang lain. Ziyan mengobrol dengan Xiao Yan sesaat setelah dia mengangguk. Setelah itu, dia mengatur para ahli di dalam suku dan kemudian memasuki Pulau Naga Utara setelah Doki yang berdarah tersebar. Mereka akan menemukan anggota suku yang untungnya selamat. Setelah 3 Raja Naga besar terbunuh, suku Naga Void kuno, yang telah berurusan dengan perselisihan internal yang serius, akhirnya menyelesaikan semua rintangan. Keempat Pulau Naga besar berhenti menyuarakan keberatan karena gelar Ziyan sebagai Kaisar Naga. Raja Naga Utara telah membantai anggota suku dan telah mendinginkan hati semua Naga Void kuno. Secara alami, tidak ada yang marah atas kematiannya. Raja Naga Barat dan Selatan keduanya binasa di tangan Raja Naga Utara. Berita ini niscaya akan membuat Raja Naga Utara semakin dibenci. Dengan desakan dari begitu banyak faktor, penyatuan 4 Pulau Naga besar secara tak terduga mulus. 4 Pulau Naga besar yang melayang di alam kosong digabungkan bersama dengan bantuan kekuatan gabungan dari banyak ahli suku. Mulai saat ini, suku Naga Void kuno akhirnya bisa dianggap bersatu kembali. Di masa depan, tidak akan ada lagi 4 Pulau Naga besar. Hanya akan ada 1 Pulau Naga kuno. Sementara suku Naga Void kuno sangat sibuk dengan proses penyatuan, Xiao Yan dan Kailin memilih untuk tetap tinggal di Pulau Naga. Xiao Yan beristirahat selama beberapa hari dan kembali ke kondisi puncaknya. Kali ini, tujuan dari retretnya adalah untuk memperbaiki boneka menggunakan tubuh Raja Naga Utara. Kekuatan Raja Naga Utara ketika dia masih hidup hampir mencapai bintang ke-6 dari kelas Doseng. Xiao Yan menjadi bersemangat karena tubuh fisik Raja ini berkali-kali lebih kuat dari bintang 6 biasa Doseng. Tubuh ini adalah bahan terbaik untuk memperhalus boneka. Jika bisa berhasil disempurnakan, tidak diragukan lagi itu akan sangat membantu Xiao Yan. Boneka ini akan sangat penting bagi dia dan aliansi Istana Langit. Ekspresi Xiao Yan serius saat dia berdiri di sebuah ruangan. Udara di depannya berisi ratusan objek yang berkedip-kedip dengan cahaya misterius. Benda bercahaya ini adalah bahan yang dibutuhkan untuk memurnikan boneka. Tubuh berkualitas tinggi seperti Raja Naga Utara sangat langka, jadi Xiao Yan secara alami perlu menggunakan bahan terbaik untuk memurnikan tubuh ini. Mata Xiao Yan dengan hati-hati menyapu bahan-bahan di depannya. Dia memverifikasi bahwa semuanya ada sebelum mengangguk puas. Dia telah mengobrak-abrik toko-toko di Pulau Naga untuk mengumpulkan bahan-bahan ini. Hanya memikirkan mata sedih dari penatua yang menjaga gudang menyebabkan Xiao Yan tanpa sadar tertawa terbahak-bahak. Xiao Yan hanya melambaikan tangannya setelah menyelesaikan ceknya. Sosok, yang berkali-kali lebih kuat dari orang biasa, melayang di depannya. Ini adalah bahan utama yang dibutuhkan untuk memperbaiki boneka itu, tubuh Raja Naga Utara. Mata Raja Naga Utara saat ini tertutup rapat. Ekspresinya pucat dan hampa, namun, tubuhnya masih tegang. Tidak mungkin meninggalkan bekas luka bahkan jika seseorang mengirisnya dengan pisau. Tubuh fisik Raja Naga ini telah diperkuat ke tingkat yang menakutkan. Setidaknya, Xiao Yan mengakui dia bukan tandingannya. Suku Naga Void kuno memang diberkati dengan tubuh fisik yang kuat. Xiao Yan menyapu matanya ke atas kepala Raja Naga Utara. Ketiga wajah itu masih tampak sedikit ganas saat ini. Dia tanpa sadar menggelengkan kepalanya. Alasan tubuh fisik orang ini begitu kuat adalah karena dia telah melahap darah dan daging Raja Naga Barat dan Selatan. Engah, Xiao Yan melebarkan mulutnya setelah menarik pandangannya. Sekelompok api merah muda dimuntahkan dari mulutnya. Setelah itu, mereka membengkak karena angin dan berubah menjadi tungku besar di udara. Selanjutnya, dia melambaikan tangannya dan melemparkan tubuh Raja Naga Utara ke dalam tungku. Desis-mendesis. Kulit Raja Naga Utara meledak dengan suara mendesis saat tubuh Raja Naga Utara memasuki kuali api. Untaian darah terus mengalir keluar sebelum lenyap menjadi ketiadaan karena suhu tinggi. Xiao Yan tanpa ekspresi saat darah ini menghilang. Dia telah menyempurnakan boneka di masa lalu dan secara alami memahami bahwa ini adalah proses temper. Setelah dimurnikan oleh api langitnya, tubuh Raja Naga Utara akan menjadi lebih menakutkan. Proses penempaan ini mungkin tampak sederhana, tetapi berlangsung selama 10 hari. Xiao Yan tidak beristirahat selama periode ini saat dia terus menggunakan api lotus pemurnian iblis untuk memanggang tubuh Raja Naga Utara. Setelah 10 hari memanggang, tubuh Raja Naga Utara yang awalnya kuat tampaknya telah menyusut 3 lapisan. Meskipun tubuhnya telah menyusut, masih terlihat sedikit lebih kuat dari orang biasa. Xiao Yan dengan tenang mengamati tubuh Raja Naga Utara, yang tampak seperti logam hitam, dari luar kuali. Meskipun tidak ada doki yang mengelilinginya, penampilan tubuh yang mencolok masih tak tertandingi. Darah di dalam tubuh telah dibakar hingga masuk ke seluruh otot dan tulang. Tubuh ini benar-benar akan menjadi mesin pembunuh yang sempurna. Xiao Yan tersenyum sambil memeriksa tubuh hitam itu, yang memancarkan tekanan. Dia tersenyum dan bahkan mata hitamnya mengandung senyuman aneh.
Dia segera melambaikan tangannya dan api lotus pemurnian iblis yang telah melilit tubuh perlahan memucat. Bang! Saat api lotus pemurnian iblis benar-benar lenyap, Raja Naga Utara tiba-tiba membuka matanya yang tertutup rapat di dalam kuali api. Sepasang mata merah tua milik Raja Naga Utara muncul dan tawa aneh yang menyeramkan mengikuti. Xiao Yan, terima kasih telah membantu raja ini menyelesaikan temperamen ini. Untuk berterima kasih, saya akan menunjukkan betapa menakutkannya tubuh ini. Cek-cek, jika Anda membutuhkan seseorang untuk disalahkan, salahkan atas kesombongan Anda hanya dengan menghancurkan jiwa raja ini. Tubuh Ancient Void Dragon kita adalah jiwa kita dan jiwa kita adalah tubuh kita. Tubuh kuat yang diselimuti kilau seperti logam hitam di dalam kuali api dengan liar menertawakan langit. Sebuah pukulan dilemparkan ke depan dan menyebabkan kuali api runtuh. Tangan besarnya meraih Xiao Yan. Raja Naga Utara yang mati dihidupkan kembali. Angin tajam yang menakutkan bertiup melalui ruangan. Tinju seperti logam hitam dari Raja Naga Utara itu seperti sabit dewa kematian karena tanpa ampun ditembakkan ke arah kepala Xiao Yan. Perubahan mendadak yang tak terduga ini akan menyebabkan orang lain menjadi pucat karena terkejut, tetapi senyum di wajah sosok kurus yang berdiri di depan kuali api tidak menghilang. Hanya, melihat sekilas pada Raja Naga Utara, yang telah melepaskan diri dari kuali, dan mengulurkan jarinya sebelum menekannya dari jarak tertentu. Bang! Setelah Xiao Yan menekan jarinya ke bawah, Raja Naga Utara, yang bergegas, tiba-tiba menegang. Gelombang demi gelombang api merah muda tiba-tiba meletus dari tubuhnya tanpa peringatan. Mereka membungkus tubuhnya sebelum menyerang dari semua kemungkinan pintu masuk. Mereka dengan cepat menyerbu ke kepala Raja Naga Utara sebelum membungkus jiwa yang tersisa yang mengendalikan tubuhnya. Bajingan, apa yang telah kau lakukan pada rajanya? Perubahan tiba-tiba yang tidak terduga menyebabkan Raja Naga Utara merasa terkejut dan marah. Dia meraung keras. Raja Naga Utara, kamu telah melebih-lebihkan dirimu dengan mencoba menggunakan teknik yang menyembunyikan jiwamu di depanku. Xiao Yan hanya tersenyum saat Raja Naga Utara mengeluarkan raungan kaget dan marah. Kekuatan spiritualnya jauh lebih kuat dari Raja Naga Utara ini. Bagaimana dia bisa membuat kesalahan sederhana seperti kehilangan fragmen jiwa? Namun, yang baru saja terjadi adalah apa yang dia harapkan akan terjadi. Meskipun tubuh yang dimurnikan dengan metode pemurnian biasa menjadi lebih tangguh dan kebal terhadap rasa sakit, pada akhirnya boneka hanyalah boneka. Itu tidak memiliki pengalaman bertarungnya sendiri. Xiao Yan secara alami tidak mau menggunakan tubuh Raja Naga Utara untuk memperbaiki boneka dasar seperti itu. Dengan kekuatannya saat ini, dia akan menyempurnakan boneka terbaik yang dia bisa karena dia ingin menyempurnakannya. Boneka yang sempurna tidak hanya membutuhkan tubuh seperti logam dan kekebalan terhadap rasa sakit, tetapi juga membutuhkan pengalaman bertarung yang hebat dan banyak metode pembunuhan. Namun, wayang biasanya dikendalikan oleh pemiliknya. Jika pemiliknya mengabaikannya, boneka itu akan menjadi tumpul terlepas dari seberapa kuat boneka itu. Wayang jenis ini jauh dari kata sempurna. Untuk mengatasi kelemahan ini, seseorang perlu membangun boneka dengan kecerdasan sebanyak mungkin, atau lebih tepatnya pengalaman pertempuran. Raja Naga Utara telah bertempur dalam pertempuran yang tak terhitung jumlahnya sepanjang hidupnya. Dia adalah petarung yang sangat berpengalaman. Selama fragmen jiwanya dimurnikan dan digabungkan dengan boneka itu, boneka yang akan dibentuk itu benar-benar akan menjadi mesin pembunuh. Saat itu, Xiao Yan telah menghancurkan jiwa Raja Naga Utara, tetapi dia telah meninggalkan fragmen jiwa ini yang tersembunyi di dalam tubuh Raja Naga Utara sendirian. Fragmen jiwa ini mewarisi kekejaman Raja Naga Utara. Itu telah bersembunyi selama periode waktu ini dan hanya menimbulkan masalah setelah Xiao Yan melunakkan tubuh sampai sangat kuat. Sayangnya, sisa jiwa ini tidak menyadari bahwa ini adalah jebakan untuk memancingnya keluar. Hanya dengan menggabungkan fragmen jiwa ini dengan tubuh ini maka boneka itu akan menjadi sempurna. Aku akhirnya menemukanmu, Xiao Yan melirik Raja Naga Utara, yang dikelilingi oleh api merah muda, dan tersenyum tipis. Dia bisa merasakan bahwa api surgawi telah mengelilingi jiwa Raja Naga Utara yang tersisa. Jangan, Raja Naga Utara sepertinya telah mendeteksi sesuatu saat ini. Syok melintas di matanya. Sebelum dia bisa selesai berbicara, bagaimanapun, Xiao Yan dengan acuh tak acuh melambaikan tangannya. The Purifying Demonic Lotus Flame melonjak ke depan dan menelan fragmen jiwa seperti tornado. Suhunya yang sangat tinggi memperbaikinya dalam beberapa menit. Setelah fragmen jiwa terakhir Raja Naga Utara disempurnakan, aliran udara yang agak ilusi tiba-tiba muncul di dalam api lotus pemurnian iblis. Setelah itu, aliran udara ini perlahan melayang di bawah kendali Xiao Yan sebelum bergabung dengan kepala boneka itu. Setelah aliran ilusi memasuki kepala Raja Naga Utara, mata hampa boneka itu secara bertahap menampakkan kilau emas yang dingin. Kilau ini dipicu oleh tubuh boneka logam hitam itu. Melihat dari kejauhan, itu tampak sangat agung dan memancarkan pencegahan yang hebat. Apalagi bodinya yang awalnya agak kaku berangsur-angsur diganti. Kelonggaran ini bukanlah bentuk kelemahan.
Sebaliknya, ia menyembunyikan kekuatan menakutkan boneka itu, yang bisa meledak dalam sekejap, di tempat di mana mata seseorang tidak bisa menjangkau. Memungkinkan Wayang menjadi lebih efektif saat meletus dan membunuh. Xiao Yan masuk dengan lega saat dia mengamati sosok logam hitam berdiri di depannya. Dia menjentikkan jarinya, setetes darah esensi keluar dari jarinya. Akhirnya, benda itu mendarat di dahi boneka sebelum berubah menjadi segel darah samar. Koneksi mental juga terbentuk saat segel muncul. Di masa depan, kamu akan dipanggil Raja Utara. Wajah sosok hitam yang tampak kuat itu bergerak setelah mendengar kata-kata Xiao Yan. Akhirnya, suara serak tanpa emosi perlahan keluar dari mulutnya, dimengerti, Tuan. Wayang ini berbeda dari wayang langit di masa lalu. The Sky Demon Puppets tidak memiliki kecerdasan. Mereka perlu dikendalikan oleh orang-orang saat melawan orang lain. Namun, Raja Utara, ini akan secara otomatis menyerang hanya dengan pikiran dari Xiao Yan. Selain itu, tidak akan terlihat lamban seperti boneka biasa saat bertarung melawan orang lain. Sepertinya tidak ada bedanya dengan jika Raja Naga Utara telah dihidupkan kembali, Raja Utara saat ini harus sebanding dengan bintang 5 Doseng. Xiao Yan membelai dagunya. Matanya terus mengamati Raja Utara. Sebuah boneka yang bisa menandingi bintang 5 Doseng, tidak ada yang tahu seberapa besar keributan yang akan ditimbulkan oleh berita seperti itu jika menyebar. Namun, Xiao Yan masih merasa sedikit tidak puas. Raja Naga Utara samar-samar telah mencapai bintang ke-6 dari kelas Doseng, dan dengan tubuh Raja Naga Utara yang luar biasa kuat, batas boneka ini seharusnya lebih tinggi. Boneka tidak bisa melepaskan Doki. Itu sepenuhnya bergantung pada kekuatan tubuh fisiknya saat menyerang. Dengan tubuh fisik Raja Utara saat ini, memurnikannya dengan api teratai iblis pemurnian tidak akan banyak membantu. Di masa lalu, boneka iblis bumi mengandalkan menyerap petir untuk meningkatkan kekuatannya. Xiao Yan telah menggunakan metode penyempurnaan yang serupa untuk boneka ini dan telah menyempurnakan beberapa bahan khusus ke dalam tubuh Raja Utara. Dengan kata lain, Raja Utara saat ini akan memiliki kemampuan untuk menyerap petir. Selain itu, batas penyerapan ini jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan boneka setan langit di masa lalu. Karenanya, satu-satunya hal yang perlu dia pertimbangkan adalah di mana dia bisa menemukan kekuatan petir yang cukup. Jika dia mengandalkan pil obat penyulingan untuk menarik pil lightning, Xiao Yan tidak akan bisa mendobrak Raja Utara hingga bintang ke-6 dari kelas Doseng bahkan jika dia bekerja sampai mati. Mungkin sudah waktunya untuk pergi ke tempat itu. Xiao Yan merenung sejenak sebelum dia tertawa pelan. Dia tidak tinggal lebih lama lagi saat dia berbalik dan berjalan keluar kamar. Raja Utara mengikuti di belakangnya seperti bayangan. Xiao Yan segera menemukan Kailin di halaman setelah keluar dari ruangan yang sunyi. Dia juga menoleh setelah mendeteksinya. Ekspresi tertegun melintas di matanya saat dia melihat Raja Utara di belakang Xiao Yan. Tubuh Raja Naga Utara telah mengalami perubahan drastis setelah api lotus pemurnian iblis memurnikannya selama lebih dari 10 hari. Dengan tubuhnya yang seperti logam hitam, tidak ada yang akan mengenalinya sebagai Raja Naga Utara yang terkenal dari suku Naga Void kuno hanya dengan pandangan sekilas. Perbaikan itu berhasil. Xiao Yan mengangguk. Dia tidak tinggal lama. Setelah menjelaskan situasinya secara singkat kepada Kailin, dia memimpin Raja Utara ke udara dan dengan cepat bergegas ke alam kosong di luar Pulau Naga. Gemuruh. Raungan guntur yang rendah dan dalam bergema di kejauhan di alam kosong yang gelap. Jika seseorang menyapu matanya, dia akan menemukan cahaya perak yang bersinar di dekat tepi kegelapan di mana petir besar bersiul dengan liar seperti naga besar. Tubuh Xiao Yan tetap tergantung di alam. Matanya menyapu kolam petir yang sangat besar di depannya. Tempat ini adalah tempat dia memurnikan boneka setan langit saat itu dan juga tempat dia bertemu dengan kepala sekolah akademi dalam, Mang Tianqi dari klan Lei, untuk pertama kalinya. Pada saat itu, Mang Tianqi tampak sangat menderita karena dikejar oleh makhluk aneh petir hitam itu. Saat itu, Xiao Yan hanya tahu bahwa kilat hitam itu menakutkan dan dia tidak bisa menyentuhnya. Kali ini, targetnya adalah makhluk petir hitam itu, yang memaksa Mang Tianqi melarikan diri dengan ngeri saat itu. Dia harus mengandalkan kekuatan petir dari kolam petir ini untuk meningkatkan kekuatan Raja Utara ke tingkat yang benar-benar sempurna. Ayo pergi, murid Bahtera hitamnya mengamati petir yang melonjak di dalam kolam petir. Xiao Yan tersenyum tipis saat tubuhnya memimpin untuk terbang ke depan. Tubuh hitam Raja Utara mengikuti di belakangnya. Saat itu, Xiao Yan harus sangat berhati-hati saat memasuki kolam petir di alam kosong. Dia takut menarik puluhan ribu sambaran petir pada saat yang sama, tetapi sekarang dia tampak cukup nyaman di wilayah aneh yang dipenuhi dengan kekuatan yang menakutkan ini. Tubuhnya dengan mantap melayang melalui kolam petir. Petir yang berkedip liar tiba-tiba akan berhenti ketika mereka masih ratusan kaki dari Xiao Yan sebelum berbalik dan berlari dengan panik. Mereka mampu mendeteksi keberadaan yang relatif menakutkan di dalam tubuh yang agak kuat. Xiao Yan tidak berhenti di sepanjang jalan. Dia bergegas ke bagian terdalam dari kolam petir.
Dengan Purifying Demonic Lotus Flame melindungi tubuhnya, kekuatan kilat tidak berani untuk maju. Dari kelihatannya, api surgawi peringkat ketiga ini memang memenuhi reputasinya, kolam petir dari alam kosong sangat luas, tetapi dengan kecepatan Xiao Yan, dia telah mencapai bagian terdalam dalam waktu kurang dari 10 menit. Tidak heran bahkan kepala sekolah Mang Tianqi hanya bisa berbalik dan melarikan diri saat itu, Xiao Yan melirik sekelilingnya yang redup setelah mencapai daerah yang dalam. Dia kemudian mengalihkan pandangannya untuk memeriksa gugus petir hitam, yang tampak seperti naga besar saat perlahan-lahan bergoyang di dalam kegelapan. Bahkan dengan kekuatannya saat ini, ekspresinya tanpa sadar menjadi serius. Ekspresi muram berlangsung sesaat sebelum Xiao Yan perlahan menghela nafas. Beberapa kegembiraan muncul di wajahnya. Jika Raja Utara menyerap petir ini, itu akan dapat mencapai tingkat yang sempurna. Pada saat itu, ia bahkan bisa bertarung melawan bintang 6 elit Doseng. Bantuan semacam ini akan sangat berguna bagi Xiao Yan. Petir iblis hitam, kaki Xiao Yan berhenti di luar wilayah yang dipenuhi petir hitam. Matanya mengamati petir hitam yang berkumpul bersama sebelum kejutan yang tanpa sadar melintas di atasnya. Siapa yang mengira petir iblis hitam, yang hanya bisa ditarik setelah pil obat tingkat 9 disempurnakan, ada dalam jumlah yang begitu besar di kolam ini. Dunia ini memang dipenuhi dengan berbagai macam misteri. Xiao Yan tidak asing dengan petir iblis hitam ini. Dia pernah memanggilnya setelah memperbaiki pil di menara pil kecil. Namun, Black Demon Lightning itu tidak signifikan jika dibandingkan dengan Black Demon Lightning di kolam petir ini. Untungnya, kekuatan Xiao Yan jauh melampaui apa yang dulu. Jika tidak, dia hanya akan bisa melarikan diri setelah melihat sejumlah Black Demon Lightning. Kekuatan alam memang tidak bisa diprediksi. Xiao Yan menggelengkan kepalanya, tapi dia tidak segera membiarkan Raja Utara menyerap kekuatan petir. Ada banyak Black Demon Lightning di tempat ini. Jika salah satu secara sembarangan mengaktifkan semuanya, mereka akan sedikit merepotkan untuk ditangani. Oleh karena itu, dia duduk di luar wilayah Black Demon Lightning dengan kaki disilangkan dan mulai mengamati situasi di dalam kolam petir. Pengamatan ini berlangsung selama 1 jam. 1 jam kemudian, Xiao Yan akhirnya menghela nafas lega setelah memastikan bahwa tidak ada kecelakaan yang terjadi. Sebuah pikiran melintas di benaknya. Raja Utara di belakangnya mengambil langkah maju tanpa ragu-ragu dan perlahan menuju ke bagian terdalam dari kolam petir. Bang! Raja Utara segera menarik perhatian petir iblis hitam setelah dia memasuki bagian terdalam dari kolam petir. Petir hitam setinggi 100 kaki, menyerupai ular piton raksasa, perlahan bergoyang di atas kepala Raja Utara. Cahaya petir yang mendesis dipancarkan dari tubuh petir iblis hitam ini. Di bawah kendali pikiran Xiao Yan, Raja Utara berhenti sebelum mengangkat kepalanya untuk melihat petir hitam. Setelah itu, dia perlahan mengulurkan tangannya dan menyentuh petir. The Black Demon Lightning tidak menghindari serangan ini. Sebaliknya, tampaknya telah diprovokasi. Itu bergerak dan dengan kejam menabrak lengan Raja Utara. Tubuh seperti logam hitam Raja Utara tiba-tiba melepaskan kekuatan hisap aneh setelah petir iblis hitam menyentuh lengannya. Itu benar-benar menyedot Black Demon Lightning ke dalam tubuhnya. Ci. Rambut Raja Utara berdiri seperti banyak jarum setelah petir iblis hitam secara brutal diseret ke dalam tubuhnya. Percikan hitam melingkar terus berkedip liar di sekitar tubuhnya. Suara aneh terus-menerus dikeluarkan, menyebabkan bagian yang agak sunyi dari kolam petir ini tampak sangat memekakkan telinga. Mata Xiao Yan agak cemas saat mengamati Raja Utara berlama-lama di dalam petir hitam. Sesaat kemudian, kegembiraan melonjak di matanya. Dia merasakan kekuatan yang sangat liar dan ganas dari petir iblis hitam yang sangat marah di dalam tubuh Raja Utara sebelum akhirnya bergabung dengannya. Energi liar dan ganas itu menyerang otot, tulang, sel Raja Utara. Kekuatan petir memang efektif untuk Raja Utara. Di bawah kehalusan ini, tubuh Raja Utara yang awalnya hitam telah menjadi sedikit lebih kusam. Otot-otot di tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan yang terlihat oleh mata. Efeknya cukup bagus, energi dari Black Demon Lightning akhirnya bergabung dengan tubuh Raja Utara. Penggabungan ini menyebabkan Xiao Yan merasakan kegembiraan. Sebelum senyuman muncul di wajahnya, semua rambut di tubuhnya akhirnya berdiri. Dia mengangkat kepalanya, hanya untuk menemukan banyak petir hitam besar telah mengelilingi tubuh Raja Utara seperti naga besar. Percikan berderak muncul. Petir itu dipenuhi dengan kekuatan liar dan ganas yang membuat kepala seseorang mati rasa. Mereka masih tertarik. Xiao Yan tak berdaya menggelengkan kepalanya begitu petir bergerak. Sebuah pikiran terlintas di benaknya dan Raja Utara, yang telah dikelilingi oleh banyak petir dari Black Demon Lightning, tiba-tiba menekan kakinya ke ruang kosong. Tubuhnya seperti bola meriam saat ditembakkan. Ledakan. Tindakan Raja Utara tidak diragukan lagi telah meledakkan kebuntuan. Banyak baut dari Black Demon Lightning bergerak pada saat yang bersamaan. Banyak petir hitam besar mengejar Raja Utara dengan kecepatan yang mengejutkan. Setelah itu, salah satu dari mereka dengan kejam menghantam tubuh Raja Utara. Bang!
Petir iblis hitam bertabrakan dengan tubuh Raja Utara. Sambaran petir menghilang dalam sekejap. Dan diserap oleh Raja Utara, tapi kekuatan besar dari petir itu mengirim Raja Utara terbang sejauh puluhan ribu kaki. Kekuatan semacam ini menyebabkan Xiao Yan merasa tidak bisa berkata-kata. Bahkan bintang biasa Doseng akan merasa sakit kepala setelah diserang oleh salah satu petir dari Black Demon Lightning ini. Untungnya, tubuh fisik Raja Utara telah mencapai tingkat yang relatif menakutkan. Ia bahkan tidak kehilangan sehelai rambut pun setelah dikirim terbang sejauh puluhan ribu kaki. Setelah itu, Xiao Yan membuatnya duduk, memungkinkan banyak untaian besar petir iblis hitam untuk mengisi ke dalamnya. Bang bang bang, suara nyaring yang jernih berulang kali muncul di bagian terdalam dari kolam petir. Banyak sulur petir iblis hitam menerkam Raja Utara seperti banyak naga besar, tetapi setiap kali petir iblis hitam bersentuhan dengan tubuh boneka itu, cahaya hitam akan berkedip sebelum menghilang. Selanjutnya, busur petir hitam yang berkedip di sekitar tubuh Raja Utara menjadi lebih padat. Xiao Yan mendecakkan lidahnya dan memuji saat dia menyaksikan serangan ini dari luar wilayah terdalam. Hatinya terasa sangat nyaman. Kekuatan tubuh fisik Raja Utara bahkan mengejutkannya. Tubuh naga Void kuno sangat luar biasa untuk memulai, dan Raja Naga Utara ini dianggap sebagai salah satu individu teratas di antara mereka. Setelah melahap Raja Naga Barat dan Selatan, kekuatan Raja Naga Utara meningkat lebih jauh. Jika seseorang hanya membandingkan kekuatan tubuh fisik seseorang, kemungkinan bahkan Zi Yan akan agak lebih rendah dari Raja Naga Utara yang bermutasi. Tentu saja, Xiao Yan juga mengerti bahwa ketika garis keturunan Naga Phoenix Zi Yan sepenuhnya diaktifkan, tidak ada seorang pun di seluruh dunia yang dapat membandingkan dengan kekuatan tubuhnya. Setelah diperkuat melalui berbagai prosedur dan penyempurnaan dari api teratai iblis pemurnian, tubuh fisik Raja Utara ini relatif menakutkan. Oleh karena itu tidak menunjukkan tanda-tanda mencapai batasnya bahkan setelah menyerap begitu banyak petir dari Black Demon Lightning. Boneka ini bisa dianggap sebagai ciptaan pamungkas. The Sky Demon Puppets yang diperolehnya kembali di Doseng tetap di mana Great Heaven Creation Palem berasal adalah tumpukan sampah, tubuh adalah bahan terpenting dalam memurnikan boneka. Setelah boneka berhasil disempurnakan, tidak akan bisa menggunakan Douki, jadi hanya bisa mengandalkan tubuh fisiknya. Namun, tubuh yang kuat seperti tubuh Raja Naga Utara sangat sulit ditemukan. Kekuatan sebenarnya dari pemilik sisa-sisa Doseng kemungkinan besar jauh lebih rendah dari Raja Naga Utara. Secara alami, bahan yang dipilihnya tidak berkualitas tinggi. Menurut kecepatan ini, kekuatan Raja Naga Utara akan menjadi bintang 6 Doseng dalam waktu setengah bulan. Xiao Yan tersenyum. Tingkat ini sangat mengejutkan, tapi dia segera perlahan menarik fokusnya. Dia sedang bersiap untuk menutup matanya dan memulihkan diri ketika petir iblis hitam seukuran lengan tanpa sadar melayang. Akhirnya, itu bertabrakan dengan tubuhnya di depan matanya yang tertegun. Petir iblis hitam kecil ini secara alami tidak menimbulkan banyak bahaya bagi Xiao Yan. Bibit api merah muda menyapu tubuhnya saat petir menyambar. Kemudian, nyala api melahap petir iblis hitam itu. Hah, nyala api dan kilat menyebabkan Xiao Yan merasa sedikit terkejut. Dia baru saja akan mempelajari interaksi Black Demon Lightning ketika dia tiba-tiba merasakan gelombang energi murni yang luar biasa ke dalam tubuhnya. Akhirnya, energi ini menyebar ke seluruh anggota tubuhnya. Selain itu, Xiao Yan tercengang saat mengetahui bahwa energi murni ini mengandung sedikit perasaan mati rasa ketika dialirkan oleh organ dalamnya. Percikan aliran listrik diam-diam menyerbunya, menyebabkan organ-organ di tubuhnya mengeluarkan perasaan rileks yang luar biasa. Ini adalah kekuatan melahap Nihility Devouring Flame. Energi yang tiba-tiba ini menyebabkan Xiao Yan merasa terkejut. Yiwa, enak, cahaya api melintas di bahu Xiao Yan. Little Yi seukuran telapak tangan muncul. Dia melebarkan mata besar cerahnya saat dia melihat Black Demon Lightning di kejauhan. Gumpalan yang agak transparan benar-benar muncul di sudut mulutnya sebelum dia buru-buru menyekanya. Dia kemudian mengisap dengan mulut kecilnya dan kekuatan melahap yang tidak biasa meletus. Lebih dari selusin petir dari Black Demon Lightning dari jarak dekat dengan cepat bergegas menuju Xiao Yan seolah-olah mereka telah disapu oleh tornado. Mereka kemudian dimakan oleh Yi kecil di bahu Xiao Yan. Cici. Beberapa busur petir berwarna hitam melintas di atas tubuh Little Yi setelah dia menelan selusin ditambah untaian petir iblis hitam bersama-sama. Pada saat yang sama, energi murni yang mengejutkan sekali lagi terwujud di dalam tubuh Xiao Yan tanpa peringatan. Akhirnya, itu tersebar ke anggota tubuh dan tulangnya. Kali ini, Xiao Yan telah memperoleh pemahaman tentang sumber energi ini. Detak jantungnya tiba-tiba bertambah cepat. The Blood Demon Lightning sangat kejam. Meskipun energi di dalamnya sangat mengejutkan, dia tidak pernah berani berpikir untuk menyerapnya. Dia mungkin memiliki Purifying Demonic Lotus Flame, tapi pikiran ini masih belum pernah terlintas dalam pikirannya. Namun, Yi kecil memiliki sedikit kekuatan melahap Nihility Devouring Flame dan mampu menyerap energi ini.
Meneguk, tenggorokan Xiao Yan perlahan berguling. Setelah energi, yang menyebabkan tubuhnya terasa mati rasa, diam-diam bergabung dengan tubuhnya, dia menemukan bahwa kekuatannya, yang tidak meningkat sejak dia meninggalkan alam api iblis, sekali lagi sedikit meningkat. Xiao Yan dengan kaku mengangkat kepalanya. Dia melihat ke klaster Black Demon Lightning yang padat di kejauhan saat ekspresi yang sangat panas tiba-tiba memenuhi matanya. Sejak Little Yi bisa memurnikan dan melahap Black Demon Lightning, yang mematikan di mata orang lain, baut ini telah menjadi sumber perawatan yang sempurna di matanya, semua ini milikku. Xiao Yan menjilat bibirnya dengan agak rakus saat raungan rendah yang menggembirakan keluar dari tenggorokannya. Di dalam kolam petir ranah kosong, Xiao Yan dengan paksa menekan kegembiraan di matanya setelah beberapa saat. Dia memandang Little Yi di bahunya. Satu-satunya yang bisa menahan serangan energi liar dan kekerasan Black Demon Lightning adalah roh api ini. Tetesan kristal di sudut mulut Little Yi menjadi lebih padat saat Xiao Yan melirik. Dia segera mengusap tangannya yang lembek di wajahnya dan terbang ke depan. Akhirnya, dia muncul di udara di atas sekelompok Black Demon Lightning api merah muda melingkar yang memancarkan kekuatan melahap menyebar dari tubuhnya. Setiap untai dari Black Demon Lightning yang menyentuh lingkaran api ini akan menemui kekuatan hisap yang tidak bisa ditahan. Mereka tidak dapat melarikan diri terlepas dari bagaimana mereka berjuang. Akhirnya, semuanya terbang di sepanjang tepi lingkaran api sebelum memasuki tubuh kecil Yi kecil, meretih. Permukaan tubuh Little Yi mulai berkedip-kedip dengan banyak busur hitam setelah banyak petir dari Black Demon Lightning dilahap. Petir iblis hitam yang memasuki tubuhnya dengan cepat dimurnikan oleh api teratai setan pemurnian dan kemudian berubah menjadi energi yang sangat murni yang menyebar terpisah. Sementara Yi kecil melahap petir iblis hitam dengan liar, Xiao Yan tetap duduk di ruang kosong. Gelombang demi gelombang energi yang sangat murni dan kuat mulai muncul di dalam tubuhnya tanpa peringatan apapun. Dia memfokuskan pikirannya dan mengendalikan energi ini, mengedarkannya di sepanjang rute yang ditentukan oleh metode Ki Mantra Api. Akhirnya, energi ini berubah menjadi Douqi yang kuat yang bergabung ke setiap bagian tubuh Xiao Yan. Xiao Yan telah menutup matanya dan memfokuskan pikirannya. Dia bisa dengan jelas mendengar sel-sel yang tak terhitung jumlahnya di dalam tubuhnya memancarkan suara yang dipenuhi dengan keinginan dan kegembiraan saat energi ini berputar-putar. Hanya satu petir iblis hitam yang sebanding dengan satu hari pelatihan untuk Xiao Yan. Bahkan tidak mungkin untuk membandingkan keefektifan antara keduanya karena mereka benar-benar sangat berbeda. Jika memungkinkan untuk menyerap semua petir iblis hitam ini, tidak akan sulit untuk mencapai tingkat lanjutan dari bintang kelima dari kelas Douseng. Xiao Yan melirik ke arah Black Demon Lightning, yang memenuhi bagian terdalam dari kolam petir, dengan mata menyipit. Senyuman tipis terangkat ke sudut mulutnya sebelum dia menutup matanya. Dia mulai memperbaiki dan menyerap energi kuat yang melonjak dari tubuhnya dengan kecepatan yang meningkat. Bagian terdalam yang tenang dari kolam petir alam kosong saat ini memancarkan gelombang guntur yang menderu. Banyak petir hitam raksasa seperti ular sanca bersiul. Kekuatan mereka menutupi area ini saat puluhan ribu petir bergerak bersama. Di depan tontonan spektakuler ini, bahkan seorang elit Douseng akan merasa sangat kecil. Ada dua keberadaan seperti pusaran air di dalam lautan petir hitam. Banyak petir hitam bersiul di sekitar dua titik ini, menyebabkan mereka dikelilingi. Terlepas dari seberapa ganasnya baut itu, kedua daerah itu seperti lubang tanpa dasar yang tidak bisa diisi. Semua baut dari Black Demon Lightning, apapun kualitasnya, pada akhirnya akan menghilang dengan kilatan cahaya hitam. Kedua individu rakus itu tanpa lelah dan dengan gila melahap kelompok Black Demon Lightning. Sesosok duduk di tepi wilayah terdalam dari kolam petir ini. Banyak busur petir hitam kadang-kadang melarikan diri dari kulitnya, memasang pakaian dan rambut hitamnya, memberinya penampilan yang sangat misterius dan tak terduga. Proses melahap ini ditakdirkan untuk berlangsung lama. Untungnya, jumlah petir di dalam kolam petir di alam kosong telah mencapai tingkat yang relatif menakutkan setelah berevolusi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Jika tidak, mereka akan dimakan oleh dua keberadaan seperti lubang hitam ini dalam waktu singkat. Kolam petir tersembunyi di dalam alam kosong tak berujung di mana jarang orang bepergian. Bahkan elit Douseng, yang kadang-kadang menerobos ke dunia ini, tidak akan berani masuk begitu saja ke kolam petir. Oleh karena itu, pelatihan Xiao Yan berkembang sangat lancar tanpa ada yang mengganggunya. Waktu berlalu selama pelatihan ini. Dalam sekejap mata, 1 bulan telah berlalu dengan tenang. Selama 1 bulan ini, tidak ada yang tahu berapa banyak petir dari Black Demon Lightning yang telah dimakan oleh Raja Utara dan Yi kecil. Yang sangat besar, tampaknya tak berujung, melahap menyebabkan jumlah Black Demon Lightning di bagian terdalam dari kolam petir ini menjadi jauh lebih redup. Tentu saja, setelah melahap petir iblis hitam dalam jumlah besar, baik Raja Utara, Yi kecil, dan bahkan Xiao Yan secara alami mendapatkan manfaat yang tak tertandingi. Tubuh Raja Utara telah menjadi warna hitam yang sedikit lebih dalam setelah disempurnakan selama sebulan penuh.
Warna hitam memiliki kekuatan iblis yang tidak biasa. Sekilas, itu tampak seperti lubang hitam yang terus berputar. Serangan yang mendarat di atasnya akan dimangsa oleh lubang hitam. Cahaya hitam aneh bertahan di sekitar tubuh Raja Utara. Dari kejauhan, tampak seolah-olah lapisan yang sangat tipis dari baju besi berwarna hitam telah terbentuk di tubuhnya. Baju besi itu dalam dan gelap, menyebabkan Raja Utara tampak sedikit misterius. Tubuh Raja Utara saat ini, yang hanya bisa digambarkan sebagai menakutkan, akan mampu bertarung secara setara dengan bintang 6 asli Doseng. Selain itu, ia mewarisi pengalaman pertempuran yang kaya dari Raja Naga Utara, memaksa lawannya untuk benar-benar menganggapnya sebagai bintang 6 elit Doseng. Setelah tubuh Raja Naga Utara diperkuat ke level ini, tampaknya telah menyentuh batas secara samar-samar. Terlepas dari bagaimana itu menyerap petir iblis hitam, efeknya sangat tidak signifikan. Xiao Yan hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya. Terlepas dari seberapa sempurna itu dibuat, boneka pada akhirnya adalah boneka. Sudah sangat sulit untuk memperkuatnya sedemikian rupa. Mungkin akan terlalu sulit untuk membuatnya lebih kuat. Sementara Raja Utara telah mendapatkan hasil yang luar biasa, Xiao Yan dan Yi kecil, yang dengan gila melahap petir iblis hitam selama sebulan, juga mendapatkan keuntungan yang signifikan. Xiao Yan tidak hanya meningkatkan bintang 5 awal Doseng menjadi bintang 5 menengah Doseng, dia juga telah mencapai puncak tingkat menengah. Bukan tidak mungkin baginya untuk mencapai level mahir dalam waktu singkat. Adapun Yi kecil, tubuhnya masih sekecil sebelumnya, tetapi mungkin untuk secara samar-samar melihat beberapa busur petir hitam berkedip melalui api merah muda di tubuhnya. Setelah melahap Black Demon Lightning dalam jumlah besar, sulur Black Demon Lightning benar-benar mulai muncul di dalam Purifying Demonic Lotus Flame. Ini menyebabkan kekuatan serangan dari Purifying Demonic Lotus Flame meningkat secara signifikan. Xiao Yan relatif puas dengan keuntungannya, tetapi masalah yang dialami Raja Utara juga terjadi pada Xiao Yan sebulan kemudian. Setelah kekuatannya dinaikkan ke tingkat menengah dari bintang kelima kelas Doseng, tubuh Xiao Yan tampaknya telah mengembangkan perlawanan untuk petir iblis hitam. Peningkatan yang jelas dalam kekuatannya dari sebelumnya telah berkurang, jadi dia tidak punya pilihan selain mundur dari kondisi latihannya. Xiao Yan membuka matanya, yang telah ditutup selama sebulan ABC. Ada juga busur petir hitam samar berkedip di dalamnya. Mulutnya sedikit melebar saat raungan petir rendah keluar dari tenggorokannya. Udara, yang mengandung beberapa kilat hitam, dilepaskan dari mulut Xiao Yan. Dia berdiri saat gelombang suara retakan yang jelas dipancarkan dari tubuhnya. Kekuatan agung dan tak berujung yang dia rasakan tampak seperti naga besar yang bersembunyi di dalam ototnya. Naga besar itu bisa bangkit hanya dengan pikiran dan melepaskan kekuatan destruktif yang menakutkan yang akan membuat seseorang terdiam. Saya baru saja akan melangkah ke tingkat lanjutan dari bintang kelima kelas Doseng, sungguh malang. Xiao Yan memeriksa tubuhnya sebentar sebelum dia menggelengkan kepalanya dengan menyesal. Dia memberi isyarat dengan tangannya. Cahaya merah dan cahaya hitam keluar dari bagian terdalam dari kolam petir. Dalam sekejap, itu muncul di samping Xiao Yan. Lampu-lampu ini adalah Raja Utara dan Yi kecil, yang telah melahap petir iblis hitam selama sebulan. Mata Xiao Yan menyapu Raja Utara yang tubuhnya tampak tertutup kristal hitam. Kristal itu berkedip-kedip dengan kilau misterius sebagai aura, yang bahkan membuatnya merasa waspada, perlahan menyebar, menyebabkan orang lain tidak ingin meremehkannya. Sempurna, jari Xiao Yan menyentuh lengan Raja Utara. Dari sentuhan ini, dia mengerti bahwa jika naga besar tersembunyi di ototnya, ada 10 atau lebih dari mereka yang tersembunyi di kulit Raja Utara. Wayang seperti itu hanya bisa digambarkan sebagai boneka yang sempurna. Mata Xiao Yan beralih ke Yi kecil setelah mengamati Raja Utara. Penampilan Little Yi tampaknya tidak banyak berubah, tetapi tampaknya ada busur petir hitam. Raja Utara telah mencapai batasnya. Petir iblis hitam tidak dapat meningkatkan kekuatannya lagi. Tubuhku juga mulai membentuk perlawanan terhadap energi Black Demon Lightning. Efek dari terus berlatih akan sangat berkurang, Xiao Yan memikirkan masalah ini. Sesaat kemudian, dia akhirnya merasa ingin pergi. Setelah pergi selama sebulan, Kailin dan yang lainnya menjadi sedikit khawatir. Ini mungkin tempat yang bagus untuk berlatih, tapi mustahil baginya untuk tetap di sini lebih lama. Waktunya pergi, Xiao Yan dengan lembut menghela nafas. Dia mengangkat kepalanya dan sekali lagi melirik ke kolam petir. Dia baru saja membalikkan tubuhnya ketika bagian terdalam dari kolam petir, yang berangsur-angsur mereda karena Little Yi dan Raja Utara berhenti melahap petir, tiba-tiba berfluktuasi. Segera, kilat hitam berkedip-kedip di kolam. Mereka menyerbu menuju wilayah gelap di tengah dari segala arah. Xiao Yan terkejut setelah gerakan kilat itu. Dia segera mengerutkan kening. Matanya mengamati bagian terdalam dari kolam petir. Sepertinya ada tekanan luar biasa yang tumbuh di sana. Tekanan ini terasa mirip dengan tekanan yang dipancarkan Black Demon Lightning. Namun, itu jauh lebih kuat. Mata Xiao Yan menatap area itu.
Matanya berkedip. Sesaat kemudian, dia perlahan naik ke udara dan menyerap Little Yi ke dalam tubuhnya. Dia membuat Raja Utara berjalan di depannya saat mereka perlahan menuju ke wilayah gelap. Tekanan aneh meningkat saat mereka mendekati wilayah gelap. Pada akhirnya, langkah Xiaoyan terhenti tiba-tiba. Matanya yang hitam pekat mengandung jejak keterkejutan saat mereka menatap ke tengah lautan petir. Seekor naga besar, yang sepertinya terbuat dari emas, bercokol di tempat itu. Petir emas melesat dari permukaan tubuhnya. Ini adalah 9 petir emas misterius yang hanya dapat ditarik oleh pil emas tingkat 9, pil obat tingkat 9 tertinggi. Jika seseorang memberi peringkat 9 petir emas misterius seperti api surgawi di peringkat api surgawi, petir ini akan membanggakan posisi yang setara dengan api teratai setan yang memurnikan atau bahkan nihility devouring flame. 9 petir emas misterius ini hanya akan muncul setelah menyempurnakan pil emas tingkat 9. Itu adalah masalah yang mengguncang bumi setiap kali petir ini muncul. Dunia akan bergetar dan bahkan elit Doseng akan tampak kecil dan tidak penting di bawah kekuatan petir ini. Di dalam beberapa buku kuno, ada catatan tentang fenomena alam yang tidak biasa yang terbentuk ketika seorang alkemis, yang telah mencapai puncaknya, menyempurnakan pil emas tingkat 9. Aspek paling menakutkan dari fenomena yang tidak biasa ini adalah 9 petir emas misterius. Bahkan seorang elit biasa Doseng akan berubah menjadi debu jika ahli itu menyentuhnya bahkan sedikit. Tentu saja, 9 petir emas misterius sangat langka bahkan selama zaman keemasan zaman kuno. Sudah ribuan tahun sejak 9 cahaya emas misterius muncul di benua Doki. Dengan kata lain, pil emas tingkat 9 tidak muncul di benua Doki selama ribuan tahun. Namun, mungkin tidak ada seorang pun di dunia yang dapat memperbaiki pil obat ilahi ini. Bahkan Xiaoyan hanya bisa diam sebelum kata-kata ini. Mengingat keterampilan perbaikan obatnya, dia mungkin tidak berani mengatakan bahwa dia adalah yang terbaik di benua itu, tetapi tidak akan sulit baginya untuk menjadi peringkat di antara 3 besar. Namun, pil obat tingkat tertinggi yang pernah dia saring adalah pil harta karun tingkat 9. Dia tidak pernah mencoba memperbaiki pil misterius tingkat 9. Bahkan kurang perlu dikatakan tentang pil emas tingkat 9 yang lebih tinggi, oleh karena itu, 9 petir emas misterius yang legendaris adalah sesuatu yang hanya pernah dia baca di buku-buku kuno. Meskipun dia belum pernah melihatnya, dia masih bisa mengenali 9 petir emas misterius pada pandangan pertama karena persepsi spiritualnya yang tajam. Tempat ini, sebenarnya telah menghasilkan 9 petir emas misterius, bahkan dengan ketabahan Xiaoyan, dia tanpa sadar merasakan nafasnya menjadi sedikit sulit saat ini. Beberapa saat kemudian sebelum mulutnya akhirnya mengeluarkan gumaman pelan tanpa dia menyadarinya. Suaranya dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Naga petir emas besar terbaring di bagian terdalam dari laut petir. Matanya tertutup rapat. Busur petir emas terus melintas di seluruh tubuhnya. Energi seperti pemusnahan menyebar dengan tenang, menyebabkan alam kosong tampak sangat terdistorsi. Baut Black Demon Lightning yang padat berdiri 10.000 kaki jauhnya dari naga petir emas, seolah-olah mereka menyembah raja mereka. Meneguk, Xiaoyan tanpa sadar menelan seteguk air liur saat dia memeriksa adegan ini. Suara samar itu sangat keras di dunia yang benar-benar sunyi ini. Oleh karena itu, banyak petir dari Black Demon Lightning tiba-tiba berbalik dan menyerang Xiaoyan seperti banyak ular piton yang marah. Xiaoyan hanya mundur setelah makhluk Black Demon Lightning mulai menyerang. Matanya dengan cepat berkedip saat dia berbalik dan melarikan diri. Dia tidak takut pada petir iblis hitam, tetapi dia tidak bisa takut pada naga petir, yang tampak tertidur. Dia bisa merasakan aura menakutkan yang terpancar dari tubuh naga itu. Dia mengakui bahwa dia jauh lebih rendah dari aura itu berdasarkan tebakannya. Jika seseorang menggunakan level manusia untuk mengukur kekuatan naga petir ini, kemungkinan besar setara dengan Doseng bintang 7. Level ini adalah sesuatu yang Xiaoyan tidak bisa lawan. Karenanya, dia tidak ragu-ragu untuk berbalik dan melarikan diri setelah menemukan level aura naga itu. Bang-bang, pelarian Xiaoyan menarik semakin banyak makhluk Black Demon Lightning, jadi mereka mengejarnya. Dalam sekejap, bagian terdalam dari kolam petir sepertinya telah bergolak. Xiaoyan telah menerobos masuk ke tanah suci mereka dan sepertinya membuat mereka marah. Bolt of Black Demon Lightning melonjak dari segala arah, menuju Xiaoyan. Di bawah serangan dari sejumlah makhluk Black Demon Lightning, bahkan Xiaoyan akhirnya merasa kulit kepalanya mati rasa. Dia melambaikan tangannya dan Raja Utara muncul di atas kepalanya. Bahu Xiaoyan kemudian bergetar saat Yi kecil muncul. Setelah itu, Yi kecil terbang di bawahnya. Baik Raja Utara dan Yi kecil masing-masing menjaga Xiaoyan dari atas dan bawah. Gelombang makhluk Black Demon Lightning tiba setelah Xiaoyan memanggil Little Yi. Namun, kekuatan isap meletus dari Raja Utara dan Yi kecil ketika mereka berada 100 kaki jauhnya dari Xiaoyan. Semua petir ini terserap ke dalam tubuh keduanya. Ayo pergi. Xiaoyan tidak berani tetap diam setelah dengan mudah memblokir serangan makhluk Black Demon Lightning.
Sepasang sayap tulang muncul di punggungnya. Dia baru saja akan segera melarikan diri ketika pori-pori di sekujur tubuhnya tiba-tiba terbuka lebar. Dia buru-buru berbalik dan secara tidak sengaja melihat naga petir emas di dalam kolam petir perlahan membuka matanya. Kilat menyambar dan guntur meraung di dalam mata naga itu, seolah-olah seluruh dunia telah menembak ke dalam mata naga yang besar itu. Ini buruk. Orang besar itu telah terbangun, sepasang mata dingin tanpa emosi Dragon menatap Xiao Yan, menyebabkan dia merasa seolah kepalanya akan meledak. Sayap tulang hijau merah di punggungnya mengepak dengan kekuatan besar saat tubuhnya berubah menjadi sinar cahaya yang kabur dari kolam petir ini. Gemuruh. Naga petir emas melebarkan mulut besarnya setelah melihat Xiao Yan melarikan diri dengan kecepatan yang begitu cepat. Petir emas setinggi 1000 kaki mengeluarkan suara berderak saat melesat dengan kecepatan cahaya. Dalam sekejap, itu berhasil menyusul Xiao Yan. Petir emas, yang menyambar Xiao Yan dari belakang, menyebabkan matanya menyipit. Kecepatan ini tidak menyisakan ruang baginya untuk melarikan diri. Dia dengan tegas membalikkan tubuhnya. Mayastik Douki dengan cepat berkumpul di permukaan tubuhnya seperti pusaran besar seperti lubang hitam. Dengan lambaian tangannya, Raja Utara ditempatkan di depannya. Little Yi juga bersinar dengan nyala api saat dia muncul di bahu Xiao Yan lagi. Wajah kecilnya saat ini menunjukkan kesungguhan yang langka. Xiao Yan tidak diberi kesempatan untuk menghela nafas lega setelah membentuk banyak lapisan pertahanan. Kilat emas memenuhi matanya sebelum dengan kejam menghantam tubuh Raja Utara. Bang! Tabrakan kuat itu membuat tubuh Raja Utara mundur. Xiao Yan buru-buru menekan punggungnya, tetapi dia tidak dapat memblokir kekuatan besar itu. Sebagai gantinya, dia juga dikirim terbang. Meskipun tubuh Raja Utara dikirim terbang, kemampuannya untuk menyerap kekuatan petir sekali lagi muncul. Seseorang bisa melihat banyak busur petir emas melompat di sekitar tubuhnya. Mereka seperti serangga kecil yang terus-menerus menggali ke dalam tubuhnya. Pada saat yang sama, Xiao Yan tersambar petir karena tangannya telah menyentuh tubuh Raja Utara. Energi yang sangat liar dan keras itu mengguncang dan menghancurkan pusaran Douki di permukaan tubuhnya. Untungnya, Yi kecil dengan cepat melangkah maju. Dia benar-benar melepaskan kekuatan melahapnya dan dengan kejam menyedot busur petir berwarna emas ini. Cici. Petir emas yang sangat besar melilit Xiao Yan, Raja Utara, dan Yi kecil. Banyak busur petir besar terus-menerus berkedip. Makhluk Black Demon Lightning di sekitarnya, yang telah bergegas, buru-buru berhenti sebelum melarikan diri ke kejauhan. Tak satu pun dari mereka berani bahkan mendekati petir emas. Xiao Yan mengatupkan giginya saat dikelilingi oleh busur petir. Setelah Little Yi melahap petir emas, energi yang sangat merusak dan kuat melonjak ke dalam tubuhnya. Ini adalah energi yang diberikan Yi kecil kepadanya. Xiao Yan buru-buru memfokuskan pikirannya di atas perasaan terkejut. Dia dengan tegas mengendalikan energi yang luas dan kuat ini, mengarahkannya melalui mediannya. Kemanapun energi ini berlalu, busur emas kecil akan berkedip sebelum tubuhnya memancarkan gelombang rasa sakit yang menusuk. Bahkan setelah disaring oleh Yi kecil, energi dari 9 petir emas misterius ini masih menyebabkan Xiao Yan menderita. Untungnya, bagian dalam tubuhnya sudah diperkuat oleh Black Demon Lightning. Karenanya, dia tidak perlu khawatir tentang bahaya apapun meski menderita sensasi pahit. Kilatan petir keemasan berkedip-kedip. Xiao Yan mencoba yang terbaik untuk memurnikan energi liar dan kekerasan di dalam tubuhnya. Setelah beberapa menit, keringat dingin di wajahnya akhirnya berkurang. Energi seperti kuda liar yang memberontak itu secara bertahap berubah menjadi gelombang air banjir seperti Douki murni yang mengalir ke tulangnya. Xiao Yan tiba-tiba menemukan bahwa kekuatannya, yang telah berhenti naik lebih awal, sebenarnya mulai tumbuh dengan lambat sekali lagi. Jika tren ini berlanjut, dia kemungkinan akan mencapai level lanjutan dari bintang 5 kelas Doseng dalam waktu singkat. Kejutan yang tiba-tiba ini menyebabkan wajah Xiao Yan tanpa sadar mengungkapkan kegembiraan. Namun, kegembiraan ini belum menyebar saat dia dibangunkan oleh suara retak. Matanya buru-buru beralih ke Raja Utara, hanya untuk menemukan bahwa kulitnya, yang ditutupi busur petir emas, telah retak dan membentuk celah samar. Benar-benar 9 petir emas misterius yang menakutkan. Bahkan tubuh Raja Utara tidak bisa menahannya. Hati Xiao Yan segera menjadi dingin setelah melihat retakan yang terbentuk. Jika Yi kecil tidak menggunakan roh apinya untuk memurnikan petir, bahkan Xiao Yan tidak akan berani menyerap energi destruktif ini. Dia segera melambaikan tangannya dan buru-buru memasukkan Raja Utara ke cincin penyimpanannya. Xiao Yan telah menghabiskan banyak upaya untuk menyempurnakan boneka ini. Dia akan benar-benar merasakan sakit hatinya jika Raja Utara dihancurkan di tempat ini. Tubuh Xiao Yan dengan cepat mundur setelah dia menyimpan Raja Utara. Yi kecil di pundaknya melepaskan kekuatan melahapnya hingga batasnya. Akhirnya, dia menyerap sisa petir emas ke tubuhnya sekaligus. Segera, permukaan tubuh kecilnya meledak dan membentuk banyak kilat keemasan. The Purifying Demonic Lotus Flame di dalam dilepaskan ke batasnya untuk memperbaiki petir ini.
Saya telah menerobos. Tubuh Xiaoyan tiba-tiba bergetar saat energi yang sangat besar dan besar melonjak ke tubuh Xiaoyan. Sukacita muncul di matanya. Kekuatannya telah ditingkatkan ke tingkat lanjutan bintang kelima dari kelas Doseng dengan mengandalkan kekuatan 9 petir emas misterius ini. Dia telah, setidaknya, menghemat setengah tahun pelatihan. Cepat pergi. Tubuh Xiaoyan buru-buru mundur saat dia mengandalkan Little Yi untuk menelan potongan terakhir dari 9 petir emas misterius. Matanya melirik bagian terdalam dari lautan petir saat dia mundur. Banyak busur petir besar tiba-tiba meledak dari tubuh besar naga petir emas itu. Raungan naga yang mengandung penderitaan besar bergema di lautan petir ini dengan cara yang mengguncang bumi. Makhluk Black Demon Lightning di sekitarnya mundur ke kejauhan karena ketakutan. Aura spiritual berkumpul. 9 petir emas misterius ini sebenarnya mencoba untuk membentuk roh. Pemahaman ini menyebabkan sosok Xiaoyan yang cepat mundur tiba-tiba berhenti. Matanya dengan cepat berkedip. Meskipun 9 petir emas misterius ini sangat menakutkan, ia tidak memiliki kecerdasan. Dengan kata lain, itu tidak bisa disebut roh. Yang disebut pertemuan spiritual ini sebenarnya adalah bentukan kecerdasan. Jika 9 petir emas misterius ini berhasil, itu akan berubah menjadi eksistensi yang mirip dengan api teratai setan pemurnian di masa lalu, 9 petir emas misterius dengan kecerdasan. Tentu saja, ini bukanlah sesuatu yang diinginkan Xiaoyan. Namun, 9 petir emas misterius akan memasuki kondisi yang sangat lemah saat membentuk roh, bahkan dengan ketabahan mental Xiaoyan, jantungnya mulai berdebar dengan kecepatan yang lebih tinggi saat dia memikirkan keadaannya yang melemah.